Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai standar error statistika dasar dan penyelesaian soal. Kelompok kami beranggotakan Arista Sofiani, Dwi Hefilatul Mukminin, Dea Ayu Rahmadina, Fatimah Latifatul Hasanah, dan Salma Cahya Dewi. Metode estimasi. Pada metode estimasi, parameter jarang diketahui nilainya karena harus diperkirakan terlebih dahulu. Sebagai contoh, berapa lembar saham harus dicetak untuk dijual dapat diestimasi berdasarkan jumlah permintaan masyarakat. Contoh lain, berapa banyak departemen pendidikan harus mengangkat sejumlah calon guru dapat diestimasi berdasarkan jumlah murid dan jumlah anak usia sekolah. Metode estimasi dibedakan menjadi dua, yaitu estimasi tunggal atau satu nilai dan estimasi interval atau estimasi yang dibatasi oleh dua nilai. Metode estimasi atau pendugaan terhadap parameter dapat dibedakan atas dua, yaitu estimasi tunggal atau satu nilai dan estimasi interval atau estimasi yang dibatasi oleh dua nilai. Yang pertama, estimasi tunggal. Estimasi tunggal adalah estimasi yang hanya memuat satu titik saja. Misalnya, rata-rata pengeluaran per hari dari setiap keluarga adalah Rp100.000. Hal ini berarti rata-rata 100.000 adalah estimator dari mu. Contoh lainnya, barang rusak yang diambil dari suatu box adalah 12%. Dengan demikian, P sama dengan 12% adalah estimator parameter populasi theta. Yang kedua, estimasi interval. Estimasi interval adalah suatu estimasi yang dibatasi oleh dua nilai, disebut nilai atas dan nilai bawah. Misalnya, rata-rata suhu di suatu kota antara 25 derajat sampai 41 derajat. Harapannya, suhu sesungguhnya berada pada interval tersebut. Estimasi interval besar dianggap mendekati distribusi normal. Kemudian selanjutnya adalah estimasi sampel besar dengan nilai N lebih dari sama dengan 30. Yang pertama, estimasi interval rata-rata dengan rumus mu sama dengan dalam kurung X bar min plus Z kali alfa per 2 kali sigma per akar N. Kemudian yang kedua, estimasi interval perbedaan dua rata-rata dengan rumus dalam kurung mu1 min mu2 sama dengan dalam kurung X bar 1 min X bar 2 min plus Z kali alfa per 2 kali sigma kali dalam kurung X bar 1 min X bar 2. Kemudian yang ketiga, estimasi interval proporsi dengan rumus theta sama dengan dalam kurung P min plus Z kali alfa per 2 kali akar PI per N. Kemudian yang keempat, estimasi interval perbedaan dua proporsi dengan rumus dalam kurung theta 1 min theta 2 sama dengan dalam kurung P1 min P2 min plus Z kali alfa per 2 kali akar P1 kali Q1 per N1 tambah P2 kali Q2 per N2. Kemudian yang kelima, estimasi interval median dengan rumus median populasi sama dengan dalam kurung median min plus Z kali alfa per 2 kali 1,253 S per akar N. Kemudian yang keenam, estimasi interval standar deviasi dengan rumus sigma sama dengan dalam kurung S min plus Z kali alfa per 2 kali S per akar 2N. Selanjutnya, kita menuju ke contoh soal 6.4. Suatu eksperimen yang mencobakan dua metode pembelajaran, yaitu metode drill dan inquiry pada kelompok 1 dan 2. Setelah 3 bulan pembelajaran, dengan kedua metode tersebut diberikan tes kemampuan pemecahan masalah. Hasilnya, kelompok 1 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang memperoleh rata-rata 65,2 dan standar deviasi sebesar 1,84. Sedangkan kelompok 2 jumlah peserta 38 orang memperoleh rata-rata 76,8 dan standar deviasi sebanyak 1,65.
Dengan menggunakan tingkat keyakinan 99%, lakukan estimasi interval perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah kedua kelompok tersebut. Penyelesaian dari contoh soal 6.4 tentang estimasi perbedaan dua rata-rata. Dari soal tersebut dapat diselesaikan menggunakan rumus estimasi sampel besar yang kedua, yaitu dengan rumus estimasi perbedaan dua rata-rata sama dengan rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2 plus minus Z alfa per 2 dikali standar error perbedaan dua rata-rata. Nah, dari contoh soal tersebut diketahui N1 yaitu jumlah kelompok 1 sama dengan 50 orang. Nah, jumlah kelompok 2 atau N2 sama dengan 38 orang. Rata-rata populasi 1 sama dengan 65,2. Rata-rata populasi 2 sama dengan 76,8. Standar deviasi populasi 1 sama dengan 1,84. Apabila dikuadratkan menghasilkan 3,39. Nah, dan standar deviasi populasi 2 sama dengan 1,65. Apabila dikuadratkan menghasilkan 2,72. Ditanya, estimasi perbedaan dua rata-rata berapa? Nah, dijawab ini dari soal diketahui Z alfa per 2 nilainya 2,57. Nah, pertama kali kita mencari standar error perbedaan dua rata-rata dengan rumus akar dari standar deviasi 1 kuadrat per N1 ditambah standar deviasi kuadrat per N2 sama dengan akar dari 3,39 ya. Ini standar deviasi 1 dikuadratkan tadi hasilnya 3,39 per 50 ditambah standar deviasi 2 dikuadratkan hasilnya 2,72 per 38 sama dengan akar 0,1394 sama dengan 0,3733. Nah, dari rumus tersebut, maka estimasi perbedaan dua rata-rata sama dengan harga mutlak dari rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2 plus minus Z alfa per 2 dikali standar error perbedaan dua rata-rata sama dengan harga mutlak dari 65,2 dikurangi 76,8 plus minus ini nilai dari standar error perbedaan dua rata-rata 0,3733 dikali 2,57 hasil dari Z alfa per 2 sama dengan 11,6. Mengapa ini kok positif? Karena ini di harga mutlakan, maka semua nilai bilangan yang di harga mutlakan hasilnya positif. Nah, jadi ini hasilnya awalnya negatif 11,6 karena di harga mutlakan ini maka hasilnya menjadi positif 11,6 plus minus 0,959 atau 10,64 kurang dari estimasi perbedaan dua rata-rata kurang dari 12,56. Jadi, interval antara 10,64 dan 12,56 akan memuat perbedaan rata-rata populasi kedua kelompok dengan probabilitas 99%. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang estimasi perbedaan dua rata-rata dari contoh soal 6.4. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.